Oke. Nah, di index HTML ini kalau kita lihat dia secara real time ngeset data-data mana aja yang terjadi gempa bumi berdasarkan update data dari sensor ya. Nah, cuman perlu diketahui bahwa data-data ini nggak akurat dan ini hanya random aja, dan kita hanya memimik data sensor sehingga kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa loh nge-passing sekian banyak data langsung ke Kafka gitu. Oke, halo guys, nama saya Michael dan pada kesempatan kali ini saya ingin bahas nih terkait Apache Kafka. Dan kita mungkin langsung aja ya. Kita sering dengar Apache yang biasanya ada di web server di XAMPP ketika kita install. Nah, ini Apache Kafka ini berbeda dengan yang ada di XAMPP ya. Dia ini kalau kita lihat di websitenya Apache, dia ini open source distributed event streaming platform. Jadi dia ini sebuah platform nih untuk event streaming ya sebenarnya ya. Nah, kalau kita lihat di websitenya dia menampilkan bahwa 100 Fortune companies pakai Kafka gitu, dari banking, manufacturing, insurance, dan telekomunikasi. Jadi menandakan bahwa Kafka ini penting banget nih. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan teori singkat dan pastinya nanti akan ada prakteknya. Dan saya tahu kalau kebanyakan teori juga agak pusing, jadi saya akan coba buat teori ini sesingkat mungkin dan yang pastinya nggak bertele-tele lah ya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke teori yang Indonesia aja ya. Oke, Kafka adalah distributed event streaming platform yang digunakan untuk menerima, menyimpan, dan memproses data. Jadi ibarat kata dia itu sebagai kalau bingung dia itu kayak alat transportasi data lah ya. Kita menerima data pakai Kafka. Oke. Nah, ada beberapa konsep lah dalam Kafka ekosistem yang namanya produser yang mengirim data, cluster tempat Kafka itu dijalankan. Nah, broker ini Kafka server itu sebenarnya. Dan juga consumer ini ibarat kata yang menerima data yang dilempar oleh produser. Oke, mungkin agak bingung ya. Kita bisa jangan lihat diagram dulu, kita bisa langsung lihat sini. Oke, produser tuh contohnya nih kayak sistem pembayaran yang mengirimkan informasi transaksi ke Kafka. Oke, jadi ada yang namanya produser yang ngirimin data ke Kafka. Oke. Terus consumer yang membaca data dari Kafka. Ingat, Kafka itu buat alat transportasi data streaming tadi ya, platform ya. Oke, jadi dia contoh sistem pelaporan yang mengambil data transaksi dari Kafka yang tadi dilempar dari produser untuk dibuatkan laporannya. Kemudian ada yang namanya topik. Nah, topik ini ibarat kata paling gampangnya kategori. Contoh, jadi kalau misalnya berkaitan dengan pembayaran, penjualan ya kita kasih topiknya transaksi lah ya. Oke, jadi nanti secara nggak langsung si produser ini bisa mengkategorikan oh ini data untuk transaksi ya berkaitan dengan penjualan, pembayaran, dan ini terkait data confidential gitu ya, nanti topiknya confidential gitu, jadi bisa dikategorikan gitu, yang dimana nanti untuk si consumer itu dia bisa ngambil topik-topik tertentu sesuai kebutuhan. Untuk partition, jadi di dalam topik ini ada yang namanya partition. Oke, jadi kalau gampangnya kita buat partisi itu untuk lebih tepatnya membuat data lebih bisa dijalankan oleh paralel. Maksudnya setiap partisi, misalnya nih kita buat nih satu topik ini memiliki beberapa partisi ya. Nah, partisi 0 sedang dipakai oleh service A, partisi consumer A, partisi 1 dipakai oleh service B. Jadi dia juga secara nggak langsung meningkatkan performance juga ya. Dan yang pastinya Kafka ini memiliki fault tolerance. Jadi setiap pesan yang diterima itu Kafka itu secara otomatis mereplikanya gitu. Jadi kalau sometimes sewaktu-waktu itu datanya hilang, dia ada backup-annya gitu ya. Untuk broker, kita sebutannya broker itu sebenarnya Kafka server yang bertugas mengelola data dan memastikan data dikirim oleh produser dan diterima oleh konsumer dengan benar gitu. Oke. Dan Kafka biasanya berjalan di beberapa broker. That's why
Kafka itu disebut distributed event streaming platform. Oke. Karena dia bisa didistribusikan antar banyak perangkat lah ya. Bahasa gampangnya seperti itu. Dan cluster ini sekumpulan broker yang bekerja sama. Oke. Jadi cluster memastikan sistem tetap berjalan walaupun ada broker yang crash atau sometimes kayak ya namanya software ya, bisa crash kadang-kadang, bisa error gitu. Nah, jadi kita ada backup-annya. Nah, kalau kita lihat di diagram, si produser ini dia itu mengirim data ke broker 1, broker 2, broker 3. Nah, di broker ini, kumpulan broker ini kita sebutnya cluster. Oke. Nah, kemudian si consumer ini akan pull data dari si broker-broker yang disimpan, data-data yang disimpan di dalam broker, yang pastinya di dalam broker ini ada topik dan partisi. Oke, kalau kita lihat di sini ada namanya zookeeper ya. Nah, zookeeper itu apa? Zookeeper itu bertindak sebagai memanage nih. Oke, jadi peran zookeeper dalam Kafka itu adalah mengatur mengelola cluster Kafka, termasuk yang pertama manajemen metadata, kayak informasi tentang broker, topik, dan partisi. Kalau bingung, kita ibaratkan kata zookeeper ini sebagai kalau kalian bingung, ini nggak di skip aja, cuman ini lebih ke arah dia ini nge-manage cluster-cluster yang dipakai di dalam ekosistem Kafka. Oke. Dan dia leader election, jadi dia dapat menjadi pemilih. Jadi kayak kalau dia memilih broker sebagai pemimpin jika broker salah satu broker tuh gagal. Jadi jika broker satu gagal, si zookeeper akan otomatis mengalihkan ke broker 2 dan broker 3 untuk dilakukan produce dan consume data atau publish and subscribe data. Terserah kalian mau ngomongnya seperti apa ya. Kemudian monitoring broker, yang pastinya ini untuk kebutuhan admin dan ya IT yang untuk monitoring ya, sistem jaga-jaga. Dan dia ini konfigurasi terpusat, jadi semua informasi terkait Kafka ekosistem kita bisa lihat di yang namanya zookeeper ini. Nah, cuman untuk versi Kafka 2.8 kita sudah nggak memerlukan zookeeper, dan Kafka dapat dijalankan secara independen tanpa zookeeper, dan kita bisa manggilnya semacam keyref. Nah, mungkin ini kenapa saya masih bahas zookeeper, karena masih ada sistem-sistem lama yang masih menggunakan si zookeeper ini gitu. Oke, gitu ya, semoga udah nangkep. Nah, kemudian di sini ada Kafka pendekatan log based storage. Maksudnya apa nih? Jadi Kafka ini dapat menyimpan data ya, jadi dia nggak hanya mempassing data dari satu ke tempat lain, dia bisa jadi log based storage yang dirancang untuk menyimpan data dalam bentuk log event. Oke, jadi yang pastinya Kafka ini menyimpan data tuh di partisi. Oke, karena di setiap topik ini kan dibagi menjadi beberapa partisi ya yang tadi ya. Keuntungannya ini mungkin saya agak percepat aja ya. Keuntungannya itu paralelismenya tinggi karena konsumen bisa membaca data dari berbagai partition. Oke. Terus ada retensi data. Jadi Kafka ini bisa kita set di ini simpan data itu opsinya apa aja, contoh berbasis waktu atau berbasis ukuran, atau ya hanya key tertentu aja yang disimpan gitu. Oke. Dan dia secara otomatis mereplikasi data di antara beberapa broker untuk menjaga yang paling penting itu fault tolerance. Oke, kita nggak mau dong produser udah kirim datanya di tengah jalan datanya hilang gitu. That's why Kafka already handle that thing gitu. Okay. Setiap partisi memiliki beberapa replika leader dan follower. Oke, ini mungkin bisa saya skip karena terlalu banyak. Oke, jadi manfaatnya sendiri yang pertama durability ya. Data yang ditulis ke Kafka akan disimpan secara persisten ke dalam disk atau hard disk kita ya. Dan dia replayable. Jadi dia tuh konsumen atau ya kita bahasnya consumer ya, kita bisa baca ulang data yang sudah dikirim nih untuk ya apapun lah, event replay gitu, untuk kita ngecek log, analisis atau something ya. Kemudian dia high throughput, jadi
dia itu karena saking kencengnya dan saking efisiennya dia menyimpan data dan mengirim data, dia itu memungkinkan menangani jutaan event per detik, kirim terima tanpa kehilangan performa. That's why Kafka ini so powerful, dipakai di company-company besar ya, yang kita nggak secara langsung pakai di kehidupan sehari-hari gitu. Dan ingat, Kafka ini bukan pengganti database, jadi dia nggak dirancang untuk query data seperti SQL atau menyimpan data dalam waktu lama gitu ya, jadi temporary. Oke, ini ada Kafka API. Kalau saya buka ini, saya ambil dari websitenya. Cuman kalau kita lihat, ini versi Indonesianya, ada 5 utama API yang basisnya Kafka ini sendiri adalah Java dan Scala. Jadi ada admin API, dia itu Kafka ini bisa menyediakan admin API untuk kayak misalnya buat topik baru atau ngecek status broker di cluster dan sebagainya untuk keperluan admin. Producer API untuk ya, sini sengaja saya nggak taruh, dia itu untuk yang kirim data. Consumer API untuk yang nerima data. Kafka Streams API, nah ini untuk stream processing. Contoh, kalian ini ada ada semacam data penjualan yang secara real time datanya masuk terus-terusan ya. Contoh, kalian punya beberapa cabang dan datanya terus-terusan masuk. Nah, output ini dikirimin ke Kafka. Nah, kemudian di dalam Kafka ini kita bisa langsung kayak filter, lakuin join, agregasi, atau windowing, itu bisa langsung di Kafka-nya ini. Dia pakai Streams API gitu. Ya, intinya data streams ini, data dari real time ini kita bisa langsung proses di dalam Kafka-nya tanpa adanya third party gitu ya. Atau mungkin kita bisa pakai third party, tapi ya Kafka sudah nyediain ini, dan kalau kita nggak pakai pun ya sayang juga ya. Cuman ya for the sake of itu kan semua kan pilihan ya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada Kafka Connect API. Nah, kan kalau kita lihat tuh Kafka itu dia itu bisa connect ke database ya. Nah, jadi Kafka ini juga jalanin konektor ke berbagai service kayak database, PostgreSQL, atau Elasticsearch atau MongoDB. Jadi dia siap pakai, dan itu udah pastinya komunitas Kafka itu udah udah gede ya. That's why ini udah robust banget lah sistemnya gitu. Oke. Kegunaan Kafka antara lain untuk data streaming. Contoh, untuk Netflix kita mengelola data aktivitas pengguna secara real time seperti log pemutaran video, last pause, resume play, dan rekomendasi konten secara real time. Kalau di Netflix kita lihat ketika kita pause kemudian kita close Netflixnya, terus kita buka lagi, kok dia bisa tahu kita terakhir postnya di situ. Ya, itu contohnya ya. Itu secepat itu si Netflix kirim data ke server bahwa si user ini postnya di sini. Oke, ini contoh aja ya. Terus analitik real time, contoh LinkedIn. Ya, dia mantau analisis aktivitas user, kayak tahu fitur yang kayak siapa lihat profil kita gitu. Yang kalau yang ngunjungin profil kita di LinkedIn. Nah, itu salah satu contohnya. Dan event sourcing ini contoh di Uber. Jadi event sourcing ini lebih ke arah kalau bingung, dia ini kayak data yang kita pakai untuk mengidentifikasi suatu event. Jadi menyimpan urutan event perjalanan. Misalnya dari mulai pesan mobil di Uber dalam perjalanan sampai selesai gitu. Nah, dia bisa simpen nih si Kafka nih data-datanya, yang dimana nanti event sourcing ini data-datanya akan mungkin dilempar ke data lake atau sebagainya ya, tergantung kebutuhan, dan yang pastinya ada log aggregation. Contoh Twitter, contoh ngumpulin log di setiap microservice. Jadi kalau kita lihat Twitter itu punya beberapa microservice, kayak contoh microservice untuk dia yang apalagi Twitter sekarang berbayar ya. Jadi ada microservice payment, ada microservice post, ada microservice mungkin edit profile. Nah, kalau misalnya microservice tersebut dibuat lognya masing-masing, dan nanti ada suatu problem di satu service microservice-nya,
si developernya kan agak capek untuk ngecek lognya manual gitu ya. Nah, kita mengagregasi log-log tersebut dari log untuk payment, log untuk register user, log untuk post thread, itu jadiin satu, dilempar semuanya ke Kafka. Kemudian di Kafka ini kita bisa tampilkan ke mungkin dashboard seperti Kibana untuk kita lakukan tempat monitoring dan troubleshooting gitu ya. Oke, jadi kapan perlu menggunakan Kafka? Ini mungkin agak udah mau habis ya. Oke, jadi perlu menggunakan Kafka kalau kita mungkin proses datanya real time, kemudian kita mengelola volume data dalam jumlah yang besar. Contoh nih, kalian ada sensor nih. Contoh yang sekarang, misalnya kalian tahu swap baterai yang di Indomaret, Alfamart itu. Nah, itu kan dia tuh ada sensor tuh. Nah, itu bisa jadi, saya bukan orang dalam ya, cuman itu bisa jadi dia tuh kirimin data ke server mereka secara real time, yang dimana kalau kita lihat tuh bukan satu doang mesinnya, tapi ada ratusan mesin dan dia di dalam mesin tuh ada beberapa baterai yang memiliki sensor. Jadi bisa kita katakan ribuan lah ya sensor yang berkomunikasi ke server pusat pastinya. Oke, jadi dia itu mengelola volume data yang sangat besar gitu. Dan ini bisa pakai Kafka. Kemudian integrasi antar sistem dan layanan. Contoh aplikasi e-commerce yang sinkronin data dari inventaris, pembayaran, pengiriman, dan analitis jadiin satu ke dashboard gitu. Atau organisasi dengan berbagai alat seperti CRM, ERP, dan data lake yang perlu saling berbagi datanya gitu. Nah, ini bisa menggunakan Kafka ya. Dia bisa jadi jembatan juga nih untuk kirim data gitu. Dan event sourcing tadi untuk mencatat semua event gitu, seperti pesanan dibuat atau sampai event tiba. Kemudian log aggregation yang tadi ya, dan sampai sistem yang membutuhkan skalabilitas tinggi. Contoh kayak Amazon yang nanganin jutaan transaksi per hari gitu. Nah, kalian bisa consider untuk pakai Kafka ini untuk implementasi Kafka. Oke. Dan yang pastinya kalian tuh nggak boleh datanya sampai gagal gitu. Nah, fault tolerance. Kayak misalnya bank memproses transaksi dari mobile banking ke server pusat. Ya, dia nggak boleh tuh yang namanya dikirim kita di mobile banking itu udah bayar, cuman di pusat itu tiba-tiba datanya hilang gitu. Gitu ya. Oke, mungkin ada yang nanya Kafka sebagai message broker atau ya message queue. Kita sering kenal MQ, RabbitMQ. Nah, dia itu bisa nggak sih kita jadiin kayak buat sistem antrian gitu pakai Kafka? Oke, jadi sebenarnya secara alaminya Kafka itu nggak dirancang untuk traditional message queue ya, seperti RabbitMQ. Tapi bisa kita implement mirip-mirip gitu. Oke, jadi dari segi message delivery semantics, Kafka itu bisa at least once and exactly once delivery, tergantung pada konfigurasi. Jadi kan kalau kita tahu Kafka itu bisa dikonsumsi oleh banyak consumer dan datanya itu nggak hilang. Nah, sedangkan kalau di queue, sekalinya data tersebut sudah dikonsumsi, maka data tersebut tuh ya secara alaminya tuh dihapus karena dia di dalam antrian dan sudah diproses, jadi dihapus gitu. Itu ya. Jadi itu bedanya Kafka dengan RabbitMQ. Jadi kalau RabbitMQ sendiri dia itu dirancang untuk queue tradisional. Jadi dia at most once atau exactly once tuh udah dari default. Dan dia dari segi message retention, Kafka itu nyimpen dalam disk ya. Jadi terlepas dari message tersebut dari konsumsi atau belum gitu ya. Nah, itu kan sangat bertolak belakang dari yang namanya message queue ya, yang dimana kalau dari proses udah jangan dibaca lagi gitu. Nah, kalau RabbitMQ kita langsung hapus dari queue, cuman kita bisa aja hold. Jadi sebenarnya tuh semua tuh sama aja. Ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan oleh Kafka, tapi yang biasanya kalau untuk aplikasi dengan skala lebih gede dan datanya lebih masif, kita biasanya lebih prefer menggunakan si Kafka itu. Oke.
dari segi data persistence ini ada perbedaannya. Nah, ini mungkin kalian mau baca atau mungkin mau di di screenshot boleh, cuman intinya deh ini perbedaannya aja ya dari Kafka dan RabbitMQ dari segi untuk message queue ya, untuk buat sistem antrian lah ya, begitu. Karena kalau kita lihat dia sama-sama message broker ya, kalau kita lihat ya, dia sama-sama ngirim dari satu tempat, ada yang namanya producer, ada yang namanya consumer, dan dua-duanya juga mengadopsi publish and subscribe data. Oke, gitu ya. Oke, kalau begitu kita bisa langsung lanjut aja ke contohnya, contoh sederhananya aja ya kalau dalam implementasi Kafka. Yang pastinya kalian itu perlu yang namanya install Kafka-nya itu ya. Oke, kalau kalian bingung installnya, jadi di Kafka ini ada dari Docker atau kalian bisa langsung source download, nanti kalian ekstrak, kemudian kalian bisa jalankan gitu. Nah, kalau kalian bingung, di sini ada quick start. Di sini kita langsung tuh download, kemudian kita bisa ekstrak dan kita bisa langsung jalankan. Nah, tapi jangan lupa ya untuk ngikutin step-step ini ya, karena yang pastinya kita, kalau kalian perlu Zookeeper, kalian perlu jalanin Zookeeper-nya dulu, kemudian kalian perlu kemudian kalian jalanin tuh si Kafka Broker Service-nya, yang dimana kalau sudah, nanti Kafka-nya itu akan ada di port 9092 secara default-nya. Oke, localhost 9092 ya. Jadi nanti dari port situ kalian bisa lakukan kayak create topic. Nah, ini kan masih by command line ya. Nah, nanti kalian bisa pakai yang namanya klien Kafka. Jadi di Kafka itu ada yang namanya klien Kafka, Confluent klien Kafka. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah library untuk memungkinkan kita berinteraksi dengan Kafka broker kita. Baik kita nih di sini ada producer klien dan consumer klien. Oke, jadi kalau kalian punya aplikasi non Java, cuman ya balik lagi, Kafka kalian sendiri broker nih harus berjalan di Java ya. Jadi memang harus install Java mau nggak mau untuk pakai Kafka ini. Dan tapi kalau misalnya kalian ada external service yang ingin berinteraksi dengan Kafka itu sendiri, ya kalian bisa pakai si Confluent ini ya untuk berinteraksi dengan si Kafka broker itu. Oke, karena ini bukan tutorial coding ya, jadi dan saya tahu kebanyakan tutorial panjang juga nggak enak. Kita di sini lebih karena menjelaskan sih bagian mana gitu si Kafka-nya itu. Oke, kalau kita lihat di sini ada producer ya, producer.py. Di sini saya menggunakan Python. Kenapa? Karena si Python ini yang pertama itu readable ya, dan dia itu pastinya lebih enak lah dibaca bagi kita yang baru belajar atau bagi kita yang ya demen aja Python gitu. Dan bagi kalian yang mungkin bisa Java, kalau ngeliat ini udah pasti bisa lah ya, ngerti lah ya. Ya intinya di sini kita mau buat layaknya sensor-sensor yang tersebar di berbagai provinsi yang sudah saya buat nih, dari Aceh sampai Papua. Kemudian di sini ada function create producer. Jadi ingat, producer itu untuk kirim data ya. Nah, di producer ini kita menargetkan si broker Kafka ini untuk kita lempar datanya itu ke localhost 9092. Ini bisa disesuaikan ya kalau nanti udah up ke production dan sebagainya. Kemudian di sini kita buat fungsi untuk si sensor gempa di setiap provinsi gitu. Jadi kita akan nanti run ini by thread multi thread. Jadi ini akan dijalankan multi thread ya. Jadi kita akan memock atau memimik thread-thread tersebut layaknya sensor-sensor yang berjalan secara independen dan yang pastinya asinkronus ya, jadi nggak saling blocking. Jadi while true kita akan kirim mocking data. Kemudian di sini di producer.produce, di sini yang pertama itu kita create producer ya. Kemudian dari situ kita akan nge-produce data tersebut. Kita akan masukin ke topik earthquake detection. Jadi semua data-data terkait sensor ini kita akan masukin ke topik earthquake detection dengan key-nya provinsi dan value-nya di data ini ya, JSON. Oke. Kemudian kita pastikan data kita kirim dan ya kita lakukan logging aja ya untuk nanti biar oh ini tuh udah kekirim gitu.
Kemudian di sini kita akan ya nyalain si produser itu, jadi kita akan coba dia ini nge-mimic si sensor-sensor itu ya, kurang lebih ya, kita pakai thread di setiap provinsi gitu. Oke. Dan di sini kita akan start, dan yang pastinya ketika kita jalanin ini producer.py, dia akan kayak nge-mimic, oh ini data dari sensor secara real time gitu. Cuman data-data ini kalau kita lihat dia dikirim tapi nggak ada yang nerima. Oke, jadi kita butuh something yang nerima gitu datanya. Nah, kita akan masuk ke consumer ya. Nah, kita lanjut ke bagian consumer.py. Di consumer.py ini kita bertugas sebagai consumer, sekaligus kita jadiin web server untuk kita serve data sensor-sensor tadi yang kita terima. Itu kita serve ke front end ya nanti ya, pakai index.html. Nah, jadi kalau kita lihat sini saya menggunakan Python, sama ya tujuannya untuk biar readable, dan juga ada tutorialnya gitu untuk untuk apply si Confluent Kafka ini jadi lebih cepat juga. Oke, jadi yang pertama itu kita pakai Flash, dan kalian mau pakai JavaScript tuh bebas ya, nggak ada limitnya. Oke, lanjut. Di sini ada database URL seperti biasa. Nah, di sini untuk ya kurang lebih ini tuh SQL Alchemy. Di sini saya pakai ORM untuk connect ke database-nya. Ya, kalian mau pakai Prisma di Node.js juga bisa ya. Prisma apa tuh namanya? Prism ya, Prism. Nah, kemudian di sini saya buat table untuk database untuk simpan data gempa, ada sensor, provinsi. Nah, di sini kita skip aja. Kemudian di sini kita ada consume data. Jadi kita ini setiap kali kita consume data tersebut, jadi kalau kita lihat di sini kita buat sebuah consumer ya, dengan menargetkan localhost 9092. Jadi akan kita ambil datanya dari broker Kafka di localhost 9092. Kemudian di sini kita ibarat kata kita di dalam consumer group ini kita namanya earthquake group, dan di sini ada auto offset reset. Jadi kita mulai baca dari awal. Jadi consumer itu kalau kita lihat itu di Kafka itu dia ada semacam offset update offset. Jadi kalau misalnya kita udah baca dia di bagian tertentu, dia akan nandain itu, jadi kita nggak akan baca ulang gitu. Beda ya kalau di message queue kan kita hapus, kemudian kita kita baca yang baru. Kalau di sini kita tandain, kemudian kita nggak kita hapus tapi kita tandain gitu. Nanti kita akan consume itu dari yang kita tandain tadi. Oke. Kalau offsetnya belum ada, jadi earliest. Kemudian di sini kita lakukan subscribe, berarti di sini kita subscribe ya, kurang lebih bahasanya kita mau consume lah datanya secara real time ya. Kita subscribe kayak di YouTube gitulah. Nah, kemudian di sini kurang lebih kita itu nge-consume datanya ya, nge-consume setiap timeoutnya 1 detik biar nggak bener-bener beban banget ya. Nah, di sini ini for the sake of the demonstration ya. Nah, di sini kita consume datanya dapat, kita taruh ke variable message. Kemudian di data tersebut kita jadikan ke JSON ya, dari JSON ke Python dig, yang kemudian nanti kita akan insert ke database. Oke, gitu ya. Jadi data tersebut akan kita insert ke database. Nah, cuman cara ini sebenarnya kurang efektif karena harusnya kita itu melakukan bulk dulu, karena seminimal mungkin kita itu mau berinteraksi dengan database seminimal mungkin, karena biaya komputasi atau cost ke database itu cukup mahal. Jadi kita sebisa mungkin seminimal mungkin kita kita tahan dulu, kita tampung dulu, kemudian kita insert secara bulk. Nah, cuman karena ini untuk demonstrasi aja ya. Kemudian ini untuk earthquake. Jadi kita buat root API /earthquakes. Jadi nanti kita akan ngambil data earthquake dari database nih. Oke, dengan limit 100 datanya. Kemudian kita close dan kita akan return dia ke front end JSON ya, JSON array gitu. Oke, kurang lebih gitu ya untuk consumer ini. Jadi kurang lebih, nah
Di sini kita akan run dia by thread, jadi kita akan run dia by background, dan di sini kita menargetkan untuk menjalankan function si consume data ini, gitu ya. Yang dimana ini untuk consumer. Oke. Kemudian di sini kita akan lanjut ke bagian front end-nya ya. Mungkin singkat aja. Nah, oke, sampailah kita ke index HTML. Di sini simple aja. Di sini saya menggunakan leaflet untuk interaksi ke map. Jadi intinya di sini kita ingin nandain tuh yang tadi. Dan kan ada banyak tuh 33 sensor. Nah, kita mau mappingin dia ke ke front end, jadi nanti di front maps-nya tuh kelihatan tuh titik-titik mana aja. Dan yang pastinya titik-titik tersebut bakal ngaco ya, karena dia itu random. Yang saya buat itu random titik-titiknya. Yang penting kayak intinya ngemimik lah sensor tersebut. Jadi di sini ada update map, function update map yang kita ambil dari si earthquake tadi. Nah, data dari earthquake ini itu kita dapatkan dari si database ya. Nah, database yang kita update data tersebut diambil dari si consumer itu. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya untuk front end-nya. Nah, kita bisa langsung aja nih jalanin, tapi perlu kita jalanin dulu, yaitu consumer-nya dulu, kemudian producer, kemudian kita jalanin si HTML-nya. Let's go. Oke, ini coba kita jalanin ya. Untuk pertama itu kita jalanin consumer, jadi Python 3 consumer.py. Oke. Kemudian kita jalankan produsernya, Python 3 producer.py. Oke, jadi ini ngemimik lah sensor-sensornya ya, yang berjalan secara real time gitu. Contoh dia akan terus-terusin kirim data ke Kafka gitu. Ini simple demonstration ya, ingat ya sekali lagi. Kemudian kita jalankan si index HTML-nya. Oke. Nah, di index HTML-nya kalau kita lihat dia secara real time ngeset data-data mana aja yang terjadi gempa bumi berdasarkan update data dari sensor ya. Nah, cuman perlu diketahui bahwa data-data ini nggak akurat dan ini hanya random aja, dan kita hanya memimik data sensor sehingga kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa loh nge-passing sekian banyak data langsung ke Kafka gitu kan. Kalau ini kan kita lihat di bagian producer, di sini kan kita buat dia multi thread ya. Jadi setiap thread kita start, ibaratkan thread ini kita buat dia itu setiap sensor lah. Jadi setiap sensor kita jalankan secara paralel gitu, multi thread gitu ya. Oke, kurang lebih begitu untuk contohnya Kafka sederhana aja, karena ini baru mencakup producer dan consumer. Kita belum menggunakan API yang admin, belum menggunakan connect, belum kayak lebih lebih spesifik lagi dalam menangani cluster, dalam menangani saya harap bahwa konsep video ini tuh bisa menjadi dasar aja untuk gambaran, dan saya yakin di tengah-tengah implementasi kalian juga akan bisa kok nerapin yang tadi multi broker atau misalnya multi cluster, si Kafka nanti pakai Zookeeper dan sebagainya, atau kalian konekin itu ke Elasticsearch kalian. Nah, cuman kalau saya lakukan itu agak kepanjangan ya. Jadi saya harap video ini berguna, dan jika ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf dan bisa koreksi ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.